Pernah nggak sih, waktu Anda lihat laporan keuangan perusahaan raksasa kayak United Tractors, Anda bertanya-tanya, apa ya cerita di balik semua angka ini? Nah, hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng aset UNTR dari tahun 2024 dan 2025 buat ngintip strategi apa yang tersembunyi di balik angka triliunan itu. Kita akan kupas tuntas dalam 5 langkah simpel. Mulai dari gambaran besarnya dulu, terus kita lihat kesehatan jangka pendek dan visi jangka panjangnya. Kita juga bakal cari tahu kemana sih uang mereka paling banyak dialirkan, dan terakhir kita simpulkan bareng-bareng kemana arah perusahaan ini. Oke, kita mulai dari helikopter view dulu ya, biar kita dapat gambaran soal seberapa besar sih skala perusahaan ini dan gimana pertumbuhannya. Wow, lihat angka ini. Di akhir tahun 2025, total aset yang dimiliki UNTR itu mencapai 177,6 triliun rupiah. Gede banget kan? Nah, angka fantastis inilah yang jadi panggung utama dari seluruh analisis kita kali ini. Kalau kita bandingkan, ternyata ada kenaikan yang solid loh, hampir 8 triliun rupiah cuma dalam setahun. Pertanyaannya, dari mana datangnya pertumbuhan sebesar itu? Yuk kita bongkar lebih dalam lagi. Sekarang kita coba zoom in ke kesehatan jangka pendeknya. Kita bakal lihat yang namanya aset lancar. Gampangnya, ini tuh soal seberapa cair atau liquid perusahaan ini buat bayar tagihan-tagihan dalam waktu dekat. Nah, di sini ada 3 perubahan paling menarik. Pertama, lihat deh, klaim pengembalian pajak mereka loncat tinggi banget, lebih dari 3,6 triliun. Tapi di sisi lain, pajak yang mereka bayar di muka justru turun drastis. Nah, kabar baiknya, kantong kas mereka juga nambah tebel sekitar 1,4 triliun. Pertanyaan pentingnya sekarang, dengan perubahan-perubahan ini, gimana dampaknya ke kemampuan UNTR buat bayar tagihan-tagihan jangka pendek mereka? Dan disinilah ceritanya jadi seru banget. Oke, aset lancar mereka memang tumbuh ya, sekitar 3,1%. Tapi lihat deh, liabilitas atau utang jangka pendeknya meroket sampai 17,5%. Jauh banget bedanya kan? Pertumbuhannya lebih dari 5 kali lipat. Artinya begini, meskipun perusahaan makin besar, uang jajan mereka buat bayar kebutuhan mendesak itu jadi makin ngepas. Posisi kas mereka bisa dibilang jadi lebih ketat. Ini kayak sebuah pertaruhan. Mereka sengaja mengurangi sabuk pengaman keuangan jangka pendeknya. Tapi kenapa mereka berani ambil resiko kayak gitu? Nah, jawabannya ada di investasi jangka panjang mereka. Yuk kita lihat, di sini ceritanya beda banget. Nah kan, bener. Coba deh lihat baris paling atas, aset tetap. Ini tuh isinya properti, pabrik, peralatan. Angkanya loncat lebih dari 4,3 triliun rupiah. Ini sinyal super kuat kalau mereka lagi jor-joran investasi. Biar kebayang, aset tetap ini bukan cuma angka di atas kertas loh, wujudnya tuh nyata. Kita lagi ngomongin soal mesin-mesin raksasa buat operasional, gedung-gedung, infrastruktur pendukung, ya pokoknya semua aset fisik yang jadi tulang punggung bisnis mereka. Jadi jelas ya, investasi segede ini cuma nunjukin satu hal. UNTR lagi serius banget buat memperluas atau memodernisasi kapasitas operasional mereka secara besar-besaran. Oke, sekarang coba kita sandingkan keduanya. Aset jangka pendek versus jangka panjang. Disinilah strategi besar UNTR mulai kelihatan polanya. Bisa kita lihat, pertumbuhan aset jangka panjang mereka itu mencapai 6%. Hampir 2 kali lipat lebih ngebut dibanding aset jangka pendek yang cuma tumbuh 3,1%. Jadi, ini dia inti strateginya. UNTR secara sadar lebih memprioritaskan pertumbuhan jangka panjang daripada fleksibilitas keuangan jangka pendek. Mereka lagi menanam buat panen di masa depan. Kemungkinan karena mereka melihat ada peluang besar di depan sana. Dan investasi masif ini nggak ngasal loh. Duitnya itu langsung lari ke jantung bisnis mereka. Buat apa? Ya buat memperkuat anak perusahaannya kayak Pama Persada Nusantara di sektor jasa tambang dan juga United Tractors Pandu Engineering yang bikin alat-alat berat. Nyambung banget kan? Oke, dari semua angka-angka tadi, sekarang mari kita tarik benang merahnya. Apa sih sebetulnya makna dari semua ini buat arah strategis UNTR ke depan? Ada 3 poin utama yang bisa kita ambil. Pertama, UNTR lagi gencar-gencarnya investasi di kapasitas operasional jangka panjang. Kedua, sebagai konsekuensinya, mereka rela membiarkan posisi keuangan jangka pendek mereka jadi lebih ketat. Dan yang ketiga, ini semua menunjukkan fokus mereka yang jelas banget, yaitu memperkuat bisnis inti di sektor pertambangan dan alat berat untuk menyambut pertumbuhan di masa depan.
Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar untuk dipikirkan. UNTR sedang bertaruh besar pada masa depan dengan sedikit mengorbankan kenyamanan jangka pendeknya. Nah, pertanyaannya, apakah pertaruhan yang berani ini akan membuahkan hasil? Cuma waktu yang bisa menjawabnya.